semuanya. Eh, Ini masuk di pertemuan keempat pada mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Jadi di sini kita akan bicara tentang kapasitas, perencanaan kapasitas. Masuk di perencanaan kapasitas. Ya. Oke, mungkin sebelumnya saya cek dulu untuk YouTube-nya ya, apakah sudah oke ya. Oke, kalau kita lihat di bagannya di sini ya, di sini perencanaan kapasitas eh, ada alurnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam perencanaan kapasitas itu eh, alurnya ya, di antaranya alurnya itu adalah ya. Jadi dalam ini ada ini. Nah, bentar, ini tampilannya kok beda sama yang ada di layar ya. Tampilannya coba tampilannya biar saya sesuaikan dulu ya. Ya, oke. Jadi di dalam ini ya, biar tampilannya biar sama. Oke, oke. Jadi di dalam perencanaan kapasitas di sini ada manajemen ya, ada kapasitas, kapasitas ya, kemudian ada resource kapasitas. Nah, nanti kita akan mendengarkan, kita lihat apa namanya eh, video ya, kita putar videonya untuk melihat lebih detail apa itu manajemen kapasitas. Nah, di sini ada interaktif activity ya dalamnya itu. Jadi ada interaktif activity, kemudian ada lagi nanti ada apa namanya ada demands ya, kebutuhan ya, kebutuhan aktivitas kebutuhannya di situ apa saja, kemudian modeling ya, kemudian aplikasi ya, kemudian masuk di sini storage kapasitas manajemen. Nah, di sini mulai dari interaktif, kebutuhan, modeling, ini aplikasi, nanti di sini masuk ke dalam production kapasitas plan. Kemudian di sini baru bisa covering all. Jadi perencanaannya. Jadi perencanaannya meliputi di sini semua. Kemudian kapasitas ini ya, kapasitas database ya, data bisnis ini untuk keperluan proyeksi kebutuhan. Ya, kebutuhan proyeksi kebutuhan itu misalkan di sini ada jumlah nasabahnya, pelanggan, jumlah produk, jumlah dan lokasi kantor cabangnya, jumlah PC, user item, fluktuasinya, beban kerjanya, dan lain. Jadi ini data bisnis. Kemudian data layanannya adalah di sini respons sama thresholdnya. Di respon type-nya seperti apa, terus nilai batas-batas kewajarannya berapa. Ini
Kemudian data teknis tentang batasan kapasitasnya, hard limitnya, komponennya. Teknis, secara teknis itu limitnya berapa. Data finansial, ini harga satuan, komponen, upgrade, support vendor, anggaran IT, ya, rencana belanja IT, masuk data finance. Kemudian data utility, ya, data statistik pengguna masing-masing komponen infrastrukturnya. Nah, ini contoh utility untuk CDP ya, mulai dari teknologinya, ukuran berapa, mainframe, CPU, utility, aplikasinya apa, ini server, single server, network, database, client. Nah, di sini ada semua. Kemudian ada di sini I/O per second-nya, atau proses, error rate-nya berapa, connection bandwidth utility-nya. Nah, ini di sini ada contoh utility untuk pengaturan di dalam. Kemudian laporan-laporannya, data utility tiap komponen infrastruktur digunakan oleh tim pengelola untuk masing-masing platform infrastruktur ya. Utility setiap komponennya. Nah, tabulasi itu, tabulasi penganggaran SLA ini dilaporkan kepada SLM. Ya. Jadi di sini untuk nantinya ditindaklanjuti. Proyeksi beban kerja berdasarkan koordinasi. Kemudian beban kerja ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa? Mungkin ada masalah keterbatasan kapasitas, memastikan layanan, kualitas rendah, ya, jangka pendek ya. Jangka pendek itu ya jangka pendeknya seperti apa. Jadi harus bisa mengatur ya planningnya. Ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, ya, jangka panjangnya ini juga tidak ada justifikasi biaya untuk upgrade misalkan jam sibuk atau tidak setiap saat gitu ya. Jadi harus bisa mengatur ya. Jadi membiasakan misalkan kalau misalkan beban kerja jangka panjang ini berarti tidak ada upgrade. Dan jam-jam sibuk itu jangan dilakukan upgrade. Jadi jangan melakukan upgrade pada jam-jam sibuk. Kemudian manajemen beban kerja di sini pola pengguna yang tidak merata ya, dibatasi dengan pembatasan pengguna pada jam sibuk, misalkan, kemudian apa namanya, dengan mekanisme untuk membatasi jumlah koneksi maksimum per servernya, kemudian insentif pengguna pada jam-jam free ya, ini potongan tarif misalkan pada jam-jam free. Tapi pada jam sibuk berarti kita harus membatasi jumlah koneksi. Nah, ini dibutuhkan pengetahuan tentang pola penggunaan tiap layanan IT terhadap waktu. Kemudian pembuatan model untuk menganalisa dampak perubahan pada kapasitas sistem, analisa tren. Trennya seperti apa? Statistiknya bisa dilihat ya. Murah, tapi akurasinya rendah. Ya, misalkan. Atau pemodelan analitik, misalnya dengan network queuing teori. Ini cukup akurat dengan biaya sedang. Kemudian model simulasi dengan software ya, apa gitu. Ini sangat akurat tapi mahal. Ya. Waktu dan biaya pembuatan modelnya juga cukup. Belum lagi softwarenya, belum lagi nanti simulasinya. Cocok enggak simulasinya itu dengan kita. Kemudian model digunakan untuk pertanyaan what if tentang dampak bagaimana perubahan. Nah, desain kapasitas aplikasi idealnya SLR, Service Level Requirement, ini menjadi masukan bagi pengembang aplikasi. Jadi harus manut. Dikasih saran ini ya harus mau. Tapi kalau tidak mau ya repot juga ya. Lebih murah mengantisipasi target kapasitas dalam desain kapasitas pada setelah aplikasi jadi. Jadi memang lebih murah
mengantisipasi target dalam desain aplikasi daripada setelah aplikasinya jadi. Jadi kalau aplikasi sudah jadi malah lebih susah. Kemudian menyangkut pemilihan teknologi atau produk hardware maupun software. Ini membutuhkan data performa benchmark dari vendor industri. Ini termasuk ketahanan terhadap penggunaan desain. Kemudian dokumen perencanaan kapasitas ini dokumen ini hendaknya ini ya diterbitkan secara periodik, setidaknya mengikuti periode penyusunan anggaran TI. Nah ini garis besar dokumen isinya adalah ini ya, latar belakang perusahaan, status saat ini, permasalahan kapasitasnya, rencana bisnis, ruang lingkupnya, sumber daya, dan layanan IT-nya, metode pengumpulan datanya, asumsi-asumsi yang ini garis besar contoh dari isi dokumen seperti ini. Ini di pendahuluan. Kemudian nanti ada ringkasan eksklusif, ya, skenario bisnis, gambaran kebutuhan bisnis, layanan IT service-nya, ya, profil utility sumber daya tiap IT saat ini, proyek beban kerja layanan IT-nya, sumber daya TI-nya, resource-nya, rincian statistiknya. Kemudian ada opsi-opsi peningkatan kapasitas, kebutuhan biaya tiap opsi. Nah, rekomendasi nanti di sini ada rekomendasi manfaat biayanya, dampak potensial, rekomendasi risiko. Ya, mungkin itu. Kemudian permasalahan-permasalahan juga perlu ini ya dituliskan ya, ekspektasi konsumen melebihi kelayakan teknis, harus jelaskan implikasi biayanya. Beli kapasitas besar sekarang, PS secara bertahap, ini juga perlu dipertimbangkan. Beli kapasitas besar sekarang atau secara bertahap, jadi harus dipertimbangkan peningkatan eksponensial kapasitas teknologi baru. Ini harga kapasitas sekarang, 6 bulan lagi jauh lebih murah. Nah, atau mungkin bisa juga beli kapasitasnya sekarang atau 6 bulan lagi malah lebih mahal bisa juga. Ya, ini juga dilihat dari tren pasar. Kemudian tidak tersedianya informasi tentang rencana bisnis. Tidak semua aspek dapat diprediksi, jadi tidak semuanya bisa diprediksi. Nah ini permasalahan yang mestinya harus dipertimbangkan juga ya dalam kemudian sebagian komponen jaringan koneksi internet klien berada di luar kontrol perusahaan penyedia layanan ya. Dan kayak kita jaringan di luar itu di luar kontrol kita ya. Tidak mungkin kan kita akan membangun jaringan infrastruktur sendiri. Persepsi konsumen semuanya adalah tanggung jawab penyedia layanan. Kemudian penentuan apa dan bagaimana monitoring dilakukan. Ini juga justifikasi biaya jangan sampai lebih tinggi dari manfaat data yang diperoleh. Jadi harus ini juga dipertimbangkan juga ya. Nah ini contoh tools untuk mengatur atau memanage ya, salah satu toolsnya ya. Ya sebetulnya banyak toolsnya, tapi ini bisa di salah satu lah contoh yang paling bagus untuk menganalisa data. Nah, ini toolsnya. Nah, suaranya tidak masuk ya ini ya. Ini suaranya tidak masuk. Saya ulang lagi ya. Suaranya nggak masuk ya.
Streamline is a powerful supply chain planning platform for demand forecasting and inventory planning that takes your planning capabilities to a new level. Streamline forecasts demand using a combination of advanced statistical analysis and artificial intelligence. Out of the box, Streamline is very accurate and also provides many opportunities to enhance the value it provides based on specific situations. Streamline integrates easily with the tools you already use and with Excel files. In addition, you can import and export data to any ERP system or database management system. In Streamline, you can easily create a three-dimensional forecast by any combination of item, location, and distribution channel on a monthly or weekly basis. An unlimited number of items, locations, and categories is also supported. You can create forecasts for up to hundreds or thousands or even a few million items in just a few seconds. Streamline automatically delivers accurate statistical forecasts using a built-in AI-powered expert system that analyzes each planning item for levels, seasonality, trends, and intermittency. With its unique forecasting approaches, Streamline can automatically forecast the demand for new products and easily handle outliers and other anomalies. For example, your forecast won't be underestimated due to stockouts. Streamline can detect and ignore zero sales periods. Streamline's benefits include its ability to automatically detect data patterns and trends, generate high-quality forecasts, and create, analyze, and adjust complex data models. Streamline automatically captures the seasonality pattern of a specific planning item. It enables applying that seasonality to other items, creating forecasts for new products with no sales history based on sales trends for similar items. New product forecasting has never been so easy. Streamline uses unique algorithms to create models that do not overfit historical data, enabling it to make more accurate predictions. In addition, Streamline offers flexible model selection and modification. Any model can be replaced or adjusted to meet your needs, including at the coefficient level. A unique feature of Streamline is making adjustments to current and forecasted data. So if you have missing data or need to adjust sales history, you can simply edit it within the Streamline solution. If you need to account for important events or promotions not included in the historical data, you can make manual adjustments directly in Streamline by overriding its forecast using fixed values or formulas. You can also add notes to planning items to record your assumptions. If you hover your mouse cursor over a note, you can see the edits, comments, and author, a feature handy for team collaboration. You can add transparency and collaboration to your S&OP process with forecast versions. Streamline's ability to include multiple forecasts enables you to collect multiple opinions in one place, allowing consensus forecasts to be created. Finally, you can use Streamline's forecast approval feature when all opinions are combined and fine-tuning is completed. This feature allows you to determine which forecasts have already been reviewed and approved and which require further attention. Streamline provides complete visibility into stockouts and overstocks, inventory turnover, and provides full control over risk management. You can create a final forecast report, projected revenue report, forecast accuracy report, and many others. In addition, Streamline automatically calculates revenue forecast based on projected sales prices. Streamline, your AI-based supply chain planning solution, provides more accurate forecast, enables collaboration and visibility while eliminating tedious manual work, and minimizes stockouts and overstocks. It's time to unlock your supply chain potential and upgrade your demand forecasting processes. Oke, itu tadi ya. Itu tadi gambaran forecast, forecasting, jadi peramalan. Peramalan kalau misalkan kita mau meramalkan, memprediksi ke depan itu nanti pertumbuhannya seperti apa. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Penjelasan lagi ini dari seminar online materi mengenai tentang strategi kapasitas atau perencanaan kapasitas. Kapasitas planning. Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai pemahaman mengenai kapasitas, effective capacity, design capacity, dan juga utilisasi.
Selain itu juga kita akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja yang berkaitan dengan kapasitas, kemudian beberapa tools, alat bantu yang bisa digunakan untuk menentukan kapasitas, ya, di antaranya dengan penggunaan analisis titik pulang pokok atau break-even analysis, kemudian pemahaman mengenai net present value, ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan istilah dari capacity, ya. Apa sih yang dimaksud dengan capacity atau kapasitas itu? Nah, di teori dikatakan kapasitas itu merupakan sebuah throughput, ya, sebuah ukuran keluaran, ya, number of unit a facility can hold, receive, store, and produce in a period of time, ya. Jadi satu ukuran keluaran berapa yang bisa dihasilkan oleh sebuah mesin atau peralatan, ya. Nah, itu adalah ukuran kapasitas. Ini mencerminkan fixed cost, ya. Ukuran ini mencerminkan fixed cost. Kenapa? Makin tinggi kapasitas dari sebuah mesin peralatan, kita mengasumsinya itu adalah memiliki investasi yang lebih besar atau dihasilkan dari investasi yang lebih besar. Kita bisa melihat misalnya printer, ya, yang paling mudah untuk dicontohkan. Printer yang lebih mahal itu biasanya PPM istilahnya, ya, page per minute-nya, berapa yang bisa dihasilkan dari print out setiap menitnya itu biasanya lebih besar, jadi lebih cepat, ya, hasil yang didapatkan lebih banyak. Nah, kapasitas juga menggambarkan di sini adalah ukuran apakah demand bisa dipenuhi, ya. Artinya ukuran kapasitas ini menggambarkan ketika ada permintaan. Nah, dengan ukuran kapasitas ini kita bisa melihat apakah permintaan itu bisa dipenuhi. Misalkan ada permintaan untuk mengcopy let's say 1000 lembar, ya, 1000 lembar. Kita punya mesin kapasitasnya misalnya 500 lembar. Ya, jadi sejam itu bisa menghasilkan 500 lembar. Kalau konsumen ingin memesan mengcopy sebuah dokumen, ya, 1000 lembar dalam 1 jam, ya, maka kita bisa katakan bahwa wah, ini nggak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena kapasitas kita hanya 500 per jam. Ya. Kapan kita bisa penuhi itu? Kita bisa penuhi permintaan itu dalam 2 jam. Nah, kalau 2 jam berarti 1000 itu, permintaan 1000 kopi itu bisa dipenuhi. Tapi kalau dalam 1 jam tidak bisa dipenuhi dengan mesin kita. Nah, terus pilihannya apa? Nah, pilihannya bisa kita gunakan 2 mesin untuk memenuhinya dalam 1 jam dengan kecepatan yang sama, dengan kapasitas yang sama, atau kita istilahnya tuh serahkan sebagian dari pekerjaannya ke pihak lain, misalnya ke rekan kerja kita, mitra kita yang juga memiliki mesin yang sama. Nah, jadi ini menggambarkan ukuran dari kapasitas. Nah, di dalam perencanaan kapasitas kita perlu memahami ada 3 periode waktu, ya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, yang tentunya untuk ketiga periode waktu itu perencanaan kapasitasnya menjadi berbeda. Ya. Nah, untuk jangka panjang, ya, di sini ada 2 bagian, memodifikasi kapasitas artinya merubah kapasitasnya atau memendayagunakan kapasitas yang ada. Ya, dalam jangka panjang ini umumnya hal yang dilakukan itu adalah memodifikasi kapasitas, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah mesin peralatannya. Ya. Baik itu fasilitas atau di sini adalah equipment, ya, jadi menambah fasilitas atau menambah mesin peralatannya. Dan ini berkaitan dengan investasi, yang menambah fasilitas, menambah mesin peralatan tentunya akan menambah investasi. Nah, dalam jangka menengah apa yang bisa dilakukan? Bisa dengan cara subkontrak, yang seperti tadi dikatakan, ya, kita orderkan kembali pekerjaan ini ke pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ya. Atau bisa dengan cara menambah equipment, ya, seperti sama di sini, ya, jadi ada investasi untuk menambah equipment atau menambah shift. Ya, ini yang berkaitan dengan memodifikasi kapasitas. Nah, dalam konteks menggunakan memberdayakan kapasitas yang ada bisa dengan cara apa? Menambah personil,
ya, menggunakan inventory, ya. Nah, ini di jangka menengah. Sementara di jangka pendek itu umumnya berkaitan dengan mendayagunakan kapasitas yang ada sekarang melalui schedule job, ya, penjadwalan pekerjaannya, mengatur jadwal pekerjaannya, kemudian mengatur jadwal dari orangnya atau pegawainya, atau allocate machinery, ya, mengatur bagaimana penggunaan dari mesin peralatannya. Ya, nah ini yang berkaitan dengan kapasitas, dan ini akan dibahas secara khusus nanti di dalam short term scheduling, ya, penjadwalan jangka pendek, ya, karena berkaitan di sini dengan short range planning, ya, ini juga untuk penjadwalan atau perencanaan di jangka pendek. Nah, berkaitan dengan kapasitas, ada dua pengertian kapasitas. Pertama adalah design capacity, yang kedua adalah effective capacity. Bedanya apa? Design capacity ini adalah maksimum keluaran secara teoritis, ya. Maksimum keluaran dari sebuah mesin peralatan secara teoritis. Nah, biasanya ini kalau di mesin peralatan ini adalah yang di state atau yang dinyatakan oleh produsen, ya, dari mesin peralatan tersebut. Misalkan sebuah printer, di printer itu tertulis outputnya itu misalnya 100 ppm, ya. Ini udah cukup gede ya, 100 ppm. Artinya printer ini bisa memprint, ya, itu 100 lembar, 100 page per minute, 100 lembar per menit. Nah, itu adalah design capacity. Ya, artinya pabrik mengklaim bahwa mesin ini atau printer ini bisa menghasilkan print out, ya, 100 lembar per menit. Nah, itu adalah design capacity. Nah, yang kedua adalah effective capacity. Nah, effective capacity ini kapasitas, ya, yang diharapkan akan didapatkan, ya, oleh kita pengguna, oleh perusahaan dalam kondisi operating constraint tertentu, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bisa jadi misalnya teorinya 100, ya, tapi dengan kondisi misalnya ruangan-ruangan yang tidak terlalu steril, ya, masih ada debu-debu di sana, kemudian listrik mungkin tidak stabil, bisa saja yang di sini dikatakan tadi 100, ekspektasi kita atau ekspektasi perusahaan kayaknya 80 deh, ya, kayaknya nggak nyampe deh 100 ppm. Nah, maka 80 ppm ini, ya, page per minute ini kita katakan ini adalah effective capacity, karena dengan constraint yang ada di tempat kerja kita nggak akan bisa menghasilkan 100. Ya. Nah, ini yang disebut dengan effective capacity. Nah, penggunaannya gimana? Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan dua ukuran yang umum digunakan di dalam teori kapasitas, itu adalah utilisasi dan efisiensi. Nah, menghitung utilisasi itu dilihat dari aktual outputnya. Jadi aktual output itu adalah output yang kita dapat saat mesin peralatan itu dijalankan, dibagi dengan desain kapasitinya, ya, standar pabriknya. Nah, ukuran itu adalah ukuran utilitas. Sementara efisiensi menggambarkan aktual outputnya, berapa keluaran saat ini dibagi dengan effective capacity. Ya. Nah, ini adalah dua ukuran yang biasa digunakan di dalam perencanaan kapasitas. Nah, misalkan kita gunakan satu contoh di sini. Di sebuah perusahaan, ini produksi aktualnya di minggu yang lalu adalah 170.000. Nah, ini yang tercatat atau yang terdata ketika dijalankan peralatannya, ya, didapat 170.000 unit. Efektif kapasitinya itu 185. Ya. Nah, desain kapasitinya itu 1.250 unit per jam. Sementara perusahaan beroperasi 7 hari dalam seminggu, 8 jam, ya, 4 shift 8 jam masing-masing shiftnya.
Nah, oleh karena itu, kita akan dapatkan di sini ukurannya adalah 7 kali 4 kali 8 ya, kali 1250, maka ini adalah desain capacity-nya. Kita dapatkan desain capacity-nya itu 350.000, sementara tadi efektif capacity-nya 185.000. Aktualnya 170.000. Nah, dengan data ini kita bisa hitung berapa utilisasinya. Ya. Nah, utilisasinya kita bisa hitung dari aktual ya dibagi dengan desain capacity ya, dapatnya adalah 50% kurang lebih. Nah, sementara efisiensinya aktual dibagi dengan efektif capacity di sini. Didapatkan 91,8%. Ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan utilisasi dan efisiensi. Nah, misalkan ada satu mesin baru ya yang memiliki, atau bukan mesin baru ya, ada mesin lain yang memiliki efisiensi 80%. Nah, kalau efisiensinya 80%, kira-kira expected output-nya atau keluaran atau kapasitas dari mesin ini yang kita bisa harapkan itu berapa? Jadi 185.000 ya efektif kapasitinya dikali dengan efisiensinya 80%, kita akan dapatkan 148.000. Ya. Nah, artinya ini adalah ukuran kapasitas yang kita bisa gunakan sebagai pegangan ketika menentukan apakah pekerjaan atau permintaan dari pelanggan itu akan kita terima atau tidak. Ya, ini adalah ukuran-ukurannya. Karena itu tadi bahwa mesin peralatan itu belum tentu akan 100% sesuai dengan desain kapasitinya. Ada berbagai hal yang bisa mempengaruhi ya jalannya mesin peralatan tersebut, sehingga kita harus memperhitungkan itu gitu ya. Jangan sampai kita berpatokan kepada desain kapasitinya ya, bahwa akan beroperasi dengan ukuran sekian, ternyata pada kenyataannya malah lebih rendah. Ya, karena berbagai hal, dan ini akan mengecewakan konsumen tentunya. Oke. Nah, di sini sedikit disinggung bahwa kapasitas ya ini merupakan satu hal yang juga mempengaruhi 10 keputusan lainnya ya di manajemen operasi ya. Sehingga di sini harus terintegrasi kepada misi dan strategi organisasi. Jadi apakah perusahaan ini adalah perusahaan besar ya? Kenapa? Karena kapasitas produksinya juga tinggi ya, sehingga perusahaan bisa menyatakan itu sebagai kami perusahaan yang memang siap membantu konsumen untuk memenuhi berbagai hal, tuh misalnya. Ya. Oke, nah itu di bagian pertama. Nah di bagian berikutnya kita ingin melihat bagaimana kita bisa memanage, mengelola permintaan ya. Jadi ada dua hal, di satu sisi kita bisa menghitung kapasitasnya, di sisi yang lain kita juga bisa menghitung atau bisa mengelola permintaannya. Nah, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi seperti apa? Kondisi pertama adalah demand exceed capacity. Ya, ketika permintaannya melebihi dari kapasitas, artinya kapasitas kita itu tidak setinggi permintaannya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan curtail demand. Ya, kita kelola demand-nya, kita kurangi demand-nya dengan cara apa? Raising price. Ya, dengan meningkatkan harga atau menaikkan harga. Nah, di teori ekonomi dikatakan, teori umum ya, kalau Anda masih ingat, kalau harganya naik, ya, maka demandnya turun. Nah, ini adalah salah satu cara. Atau
kita lakukan scheduling longer lead time. Ya. Ya seperti contoh tadi misalnya. Kalau permintaannya 1000 sementara kapasitas kita hanya 500, maka nggak bisa 1 jam tuh. Kita coba nego dengan konsumennya. Kalau 2 jam gimana? Kalau 2 jam kita sanggup penuhi. Nah, ini scheduling longer lead time. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu, permintaan itu selalu tidak bisa dipenuhi dengan kapasitas kita yang ada, maka harus mulai dipikirkan untuk dalam jangka panjang itu increase capacity, ya, meningkatkan kapasitas dengan cara menambah misalnya ya, mesin peralatan. Oke. Nah, kondisi kedua, jika kapasitas ya lebih tinggi daripada demand-nya. Nah, kalau kapasitas kita lebih tinggi dari demand, artinya demand-nya rendah. Nah, kalau demand-nya rendah, apa yang bisa dilakukan? Stimulate market. Ya, kita lakukan promosi, kita stimulasi pasarnya supaya mereka mau memesan. Dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara promo, misalnya dengan cara membuat sebuah kemasan yang menarik sehingga konsumen mau membeli atau konsumen mau memesan. Ya. Nah, bisa dengan cara product change, ya, perubahan dari sisi produknya. Ada apakah dari kemasannya, apakah dari fiturnya, sehingga konsumen mau untuk memesan, tertarik untuk melakukan pemesanan. Nah, yang ketiga, adjusting to seasonal demand. Dalam kondisi tertentu, ya, permintaan itu bergantung kepada seasonnya, bergantung kepada musimnya. Ya. Kalau di kita misalnya musim alat tulis itu biasanya di awal semester gitu ya. Kalau di perkuliahan di setiap awal semester. Kalau permintaan sarung, koko, mukena itu biasanya di masa-masa Ramadan, Lebaran gitu ya. Di hari-hari besar keagamaan. Nah, artinya di masa-masa yang lainnya ketika permintaan untuk barang tersebut itu berkurang, mungkin kita harus pikirkan kapasitas ini digunakan untuk memproduksi hal apa ya, lain yang produk yang lain yang mungkin di musim itu justru malah lebih tinggi. Nah, sifatnya adalah di sini complementary ya. Saling melengkapi. Nah, ini dicontohkan di sini. Ya. Oke, sini tidak ada contohnya ya. Nah, seperti tadi ya. Jadi misalkan di saat tertentu ketika masanya tahun ajaran baru ya, itu permintaan untuk seragam itu lagi tinggi. Maka kapasitas itu akan difokuskan untuk memproduksi pakaian-pakaian seragam. Nah, setelah itu misalnya rendah. Nah, apa di situ? Misalkan itu menjelang puasa ya, Lebaran. Oh, mungkin memproduksi koko gitu misalnya di situ, memproduksi sarung misalnya. Nah, di situ. Jadi itu yang namanya complementary. Nah, hal lain juga yang perlu dipertimbangkan ya di dalam menentukan kapasitas ya atau mengelola kapasitas itu dengan melihat economic of scale atau skala ekonomis. Ya, ini satu contoh bagaimana sebuah motel itu menentukan kira-kira kita itu akan melayani konsumen di tingkat kapasitas berapa. Jadi kalau di motel itu misalnya atau di penginapan itu ukurannya adalah jumlah kamar. Makin tinggi jumlah kamar, maka makin banyak ya kebutuhan konsumen yang bisa terpenuhi. Tapi kita harus ingat bahwa biaya ya per unitnya juga makin tinggi. Ya. Nah, kalau di hotel ini berarti biaya apa? Biaya layanan. Artinya ada semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pelayanan itu juga makin nambah, itu makin tinggi. Tapi ada beberapa biaya fixed cost ya yang ketika jumlah kamarnya nambah itu nggak nambah kan fixed cost-nya. Sehingga dia sebetulnya turun. Contohnya apa? Misalnya keberadaan security misalnya ya. Kemudian manajer F&B-nya ya misalnya restorannya dan lain sebagainya. Ya, ada
beberapa komponen biaya yang tidak terlalu sensitif terhadap penambahan dari kapasitas. Nah, sehingga secara total biaya total sebetulnya di sini digunakan average unit cost ya. Kalau di rata-rata ya, itu makin tinggi jumlah kamar di sini dari 25 ke 50, kecenderungannya dia makin turun biayanya ya, biaya rata-ratanya. Sampai titik tertentu ya, ketika di atas 50 yang dicontohkan di sini, justru rata-rata biayanya naik lagi. Kenapa? Ya kita bisa lihat dari contoh misalnya security. Security itu hanya mampu, satu security itu hanya mampu mengawasi misalnya 50 kamar. Nah, kalau lebih dari 50 kamar itu nggak akan sanggup satu security, sehingga nambah 2 security, tenaga security. Nah, dengan nambah tenaga security, maka biaya rata-ratanya itu dia akan naik gitu ya. Dari 25 ke 50 itu satu security. Jadi nanti rata-rata biayanya dia akan turun. Tapi di batas tertentu tidak sanggup nih. Berarti harus nambah. Nah, ketika nambah, maka biayanya pun akan nambah. Maka dia akan naik lagi. Nah, di sini kecermatan kita untuk menentukan sebetulnya ya rata-rata biaya paling rendah itu di kapasitas berapa. Nah, itulah yang digunakan untuk menetapkan kapasitas. Oh, kalau di motel ini kayaknya 50 room ini udah yang paling optimal. Artinya yang biaya totalnya itu paling rendah. Nah, ini pertimbangan skala ekonomis ya di dalam menentukan kapasitas. Oke. Nah, yang berikutnya kalau tadi dilihat dari demandnya, sekarang kita lihat dari kapasitasnya. Bagaimana atau apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan kapasitas. Nah, di sini ada beberapa hal. Kita harus memperkirakan demand atau permintaan secara akurat, kemudian memahami konteks teknologi dan kapasitas, increment kapasitas ya, jadi peningkatan kapasitas ya untuk mendapatkan di sini tingkat operasi yang paling optimal gitu ya. Nah, di sini dijelaskan di teori ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas terhadap demand-nya. Ya. Pertama adalah staffing change ya, dengan mengelola staff-nya. Ketika permintaannya tinggi, staff ditambah atau pegawai ditambah, ketika permintaan rendah, staff tidak dipekerjakan. Ini biasanya berlaku untuk tenaga kerja harian ya. Jadi kalau buat tenaga kerja tetap tidak berlaku. Kemudian cara lainnya adalah adjusting equipment and process ya, dengan cara menambah mesin peralatan dan menjual ya, atau leasing out ya. Jadi kalau ini di sisi orangnya menambah mengurangi, di sini di sisi mesin peralatannya. Cara ketiganya adalah improving method to increase throughput ya, mencari cara atau memperbaiki proses untuk meningkatkan kapasitas. Yang keempat adalah redesigning product to facilitate more throughput ya, memperbaiki desain produknya sehingga kapasitasnya bisa lebih tinggi ya. Jadi dicari rancangan produk yang lebih simpel ya secara proses, sehingga untuk menghasilkan produk yang sama waktu yang dibutuhkan lebih pendek sehingga kapasitas bisa lebih tinggi gitu. Ya. Nah, ini gambar tadi ya. Ini yang tadi complementary demand pattern. Nah, ini di contoh yang tadi ketika musim misalnya musim dingin ya, snowmobile sales ya. Snowmobile sales seperti ini, kemudian di sini adalah dari jet ski ya. Ada di musim panas ya, ini di musim panas di mana penjualan snowmobile rendah tapi penjualan jet ski tinggi. Di sini penjualan snowmobile tinggi, penjualan jet ski rendah. Nah, dengan kondisi pola musiman seperti ini ya, kalau kita totalkan dari kedua permintaan ini, maka kita akan mendapatkan sebuah pola permintaan yang lebih stabil ya.
Sehingga kapasitas ini kita bisa tetapkan bahwa kapasitas 4.000 ini cukup untuk memproduksi 2 jenis produk yang musimnya berbeda. Ya, jadi ketika musim panas, ya, ketika musim panas di sini ya, kita memproduksi jet ski yang lebih banyak. Ya, snowmobile-nya sedikit. Ketika musim dingin, ya, jet ski diproduksi sedikit, tapi snowmobile banyak. Jadi kapasitas kita itu termanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan penambahan kapasitas. Ada beberapa cara penambahan kapasitas. Ya, di sini ada 4. Ya, pertama adalah leading demand with incremental expansion. Jadi tujuannya adalah peningkatan kapasitas mengejar dari kapasitas yang baru. Ya. Nah, di sini leading artinya kita tetapkan kapasitasnya di atas daripada demand-nya. Ya. Nah, B sama, kalau ini incremental, ini one step. Yang C ini lag, ya, kapasitas ditetapkan di bawah daripada demand-nya, bersifat incremental, yang ini tengah-tengahnya atau rata-ratanya. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Nah, cara pertama adalah leading demand with incremental expansion. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, kalau kita memperkirakan bahwa demand-nya akan seperti ini, ya, seperti garis warna abu ini, dari waktu ke waktu meningkat, maka penentuan kapasitasnya itu dilihat di ujung, misalnya tahunan, ya. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Nah, kita tetapkan kapasitas di sini itu adalah melihat di akhir tahun kedua, ya. Ya, di tahun kedua itu kira-kira demand-nya segini. Maka kita tetapkan kapasitas di awal di tahun ke-1 itu sekian. Ya. Kemudian di tahun kedua, ya, kita tetapkan kapasitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan di tahun ketiga, ya, seperti ini. Sehingga kapasitas itu leading, ya, dari demand-nya dengan incremental expansion. Jadi bertahap peningkatannya. Nah, yang terjadi adalah kita punya kapasitas yang berlebih, ya, terlihat dari sini, dan ini biasanya bisa jadi stok atau persediaan. Nah, harus juga kita pahami bahwa persediaan ini ya di satu sisi itu adalah nilai keamanan, ya, artinya memastikan ketika terjadi fluktuasi, tapi di sisi yang lain ini adalah waste, ya, seperti kita bahas di pertemuan mengenai lean. Ya, konsep lean artinya ini adalah satu pemborosan, ya, yang memang juga harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah kita menetapkan kapasitas itu di atas demand-nya, tapi dengan one step expansion. Ya, jadi kita lihat dalam jangka panjang. Let's say ini untuk 2 tahun, ya, kira-kira berapa sih demand tertingginya di tahun ketiga? Nah, itulah yang akan ditetapkan di tahun pertama, kapasitas kita itu sekian. Lagi-lagi untuk yang ini kita akan punya excess capacity, ya, excess capacity yang berlebih di sini, ya. Nah, ini juga sama, ya, pemahaman seperti tadi. Nah, ini bisa jadi stok, ya, atau persediaan, tapi juga kita harus perhatikan mengenai konsep waste di sini, ya. Nah, yang ketiga, capacity like demand with incremental expansion. Ya, kita tentukan kapasitas yang kita set di bawah dari demand-nya. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan kapasitas di sini, ya, kapasitas di tahun kedua, permintaan di tahun kedua di sini, tahun ketiga di sini, kita akan set di kapasitas tahun sekarang. Ya. Tahun ke-1 sekian, berarti kita set kapasitasnya segini. Nanti kita lihat tahun kedua, permintaan di awal tahun segini, kita set kapasitasnya segini. Di tahun ketiga juga demikian. Nah, apa resikonya? Resikonya kita akan dapatkan di sini kondisi-kondisi permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Ya, dan ini istilahnya adalah loss sales, ya. Loss opportunity, kehilangan kesempatan untuk menjual. Jadi ada kondisi di mana permintaan itu tidak bisa dipenuhi dengan kapasitas yang kita punya. Nah, ini harus disadari.
Dan dalam konteks strategi kita bisa lihat kalau misalnya permintaan ini penting, ya, artinya kalau permintaan ini tidak dipenuhi maka konsumen akan lari ke pihak lain, ya, maka ini harus jadi pertimbangan. Mungkin bukan strategi ini yang harus dipenuhi. Tapi kalau misalnya tidak sepenting itu, artinya kalau permintaan tidak dipenuhi ya fine-fine aja ya, konsumen tidak akan lari ke tempat lain, artinya lari ke tempat lain itu tidak akan kembali lagi ke kita, artinya ya siapa saja yang kosong, ya maka konsumen akan memesan. Nah kalau dalam kondisi seperti itu, maka mungkin saja ya kita menggunakan strategi. Nah yang keempat, ini menggunakan rata-rata. Jadi kita lihat ya dari tahun ke-1 ke tahun ke-2 ini kira-kira permintaan di tahun ke-1, ini kira-kira permintaan di tahun ke-2. Nah, kita ambil rata-ratanya. Oh, rata-ratanya di sini. Nah, inilah tingkatan kapasitasnya. Jadi kita set kapasitas itu di rata-rata dari permintaan tahunannya. Ya. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya selama berjalan dari tahun ke-1 ke tahun ke-2 di setengah tahun pertama kita akan ada stok, ya. Di setengah tahun berikutnya kemungkinan ada kekurangan. Nah, stok di sini akan digunakan untuk memenuhi kekurangan yang ada di berikutnya, ya. Sehingga semua permintaan itu bisa dipenuhi. Nah, kondisi ini, ya, atau hal ini itu bisa dilakukan kalau kondisinya konsumen mau menunggu, ya. Kalau konsumen mau menunggu, ada sebagian konsumen yang mungkin tidak bisa dipenuhi di periode-periode awal, tapi mereka mau menerimanya di periode berikutnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka pendekatan average seperti ini itu bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian ada beberapa tools, ada beberapa alat bantu, metode yang bisa digunakan untuk menetapkan kapasitas. Salah satunya adalah pendekatan break-even analysis. Nah, break-even analysis ini adalah satu tools yang multiguna ya, di beberapa materi sebelumnya juga pernah digunakan juga ya untuk menentukan beberapa hal. Nah, di sini break-even analysis itu digunakan untuk menentukan kapasitas, ya. Di sini digunakan untuk mengevaluasi proses dan peralatan, ya, alternatif proses dan peralatan. Tujuannya objektif is to find the point in dollar and unit at which cost equal revenue, ya. Jadi kita akan cari mesin peralatan proses yang paling murah lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan ini atau menggunakan metode ini, kita harus tentukan berapa fixed cost-nya, berapa variable cost, dan berapa revenue-nya. Ya, 3 informasi yang diperlukan. Seperti biasanya. Nah, ini sedikit ilustrasi atau sedikit penjelasan fixed cost itu apa sih, variable cost itu apa sih, ya. Di beberapa materi sebelumnya juga sudah disampaikan fixed cost itu berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kapasitas, dengan jumlah yang diproduksi. Ya, sementara variable cost itu sangat berkaitan erat dengan berapa unit atau berapa jumlah yang diproduksi. Nah, di sini contohnya macam-macam, Anda bisa baca sendiri ya atau pelajari sendiri. Dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini beberapa syaratnya ya, kita bisa menggunakan break-even analysis ini kalau cost dan revenue ini mengikuti fungsi linear, ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui komponen-komponen biayanya secara pasti, ya. Walaupun ini dalam beberapa hal katanya agak sulit, ya. Selama kita bisa mengidentifikasi biaya-biayanya, maka pendekatan break-even analysis ini bisa dilakukan. Dan di sini yang ketiga adalah tidak ada pertimbangan time value of money, ya, artinya nilai uang di berbagai periode yang mungkin juga berbeda. Nah, konsepnya seperti ini, ya, konsep BEP yang sudah dibahas sebelumnya juga sama ya, secara umum seperti ini. Jadi ini adalah fixed cost, ya, yang garis ini menggambarkan fixed cost.
Kemudian yang ini menggambarkan variable cost, ya, yang hitam ini. Nah, yang abu ini menggambarkan total cost, ya. Fixed cost, ya, di titik ini ditambah dengan variable cost yang hitam ini. Kalau di total jadinya ini, ya, garis yang abu ini. Ya. Sorry, yang ini tuh total profit, sorry yang ini. Nah, variable cost-nya kalau kita gambarkan hanya variable cost-nya aja, itu gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi garisnya sejajar seperti total cost, tapi ini untuk variabelnya. Nah, jumlah dari fixed cost dengan variable cost yang ini itu adalah gambar yang abu, ya. Nah, sementara yang hitam ini menggambarkan revenue, ya. Mulai dari 0 makin banyak penjualannya, unit penjualannya, maka revenue-nya makin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ada titik perpotongan antara total cost dengan total revenue, ya. Total cost sama dengan total revenue. Nah, ini yang disebut dengan BEP, ya. Nah, BEP ini kita bisa lihat di volume berapa atau di total biaya berapa atau total penjualan berapa. Nah, apa gunanya ini? Kita gunakan di sini untuk menentukan di tingkatan berapa kapasitas harus kita tetapkan. Jadi artinya kita harus menetapkan kapasitas itu tidak kurang dari BEP-nya. Karena di BEP ini justru ini impasnya. Jadi kalau di sini ini adalah koridor profit, kalau di sini ini koridor kerugian, ya. Nah, tentunya kita harus menetapkan kapasitas itu lebih tinggi dari batas BEP-nya ini, ya, untuk mendapatkan profit. Nah, ini sedikit gambaran saja bagaimana kita muncul dengan BEP dolar seperti ini, ya, rumusnya seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui sendiri, ya. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Nah, misalkan kita berikan sebuah contoh di sini, sebuah kondisi produksi di mana fixed cost-nya 8.500, kemudian labor cost-nya, ya, upah langsungnya itu $2 per unit, kemudian materialnya $0,9 per unit, ya, harga jualnya $5 per unit, berapakah BEP? Ya, BEP dalam rupiah kita bisa hitung dengan rumus yang tadi, fixed cost dibagi dengan 1 minus variable cost per unit dibagi dengan price per unit. Maka fixed cost-nya adalah ini, 8.500, ya, kemudian dibagi dengan 1 minus variable cost. Nah, yang variable cost di sini itu adalah material dengan direct labor, ya, 2 ditambah 0,9 dibagi selling price-nya adalah $5. Ya. Oke, sehingga kita dapatkan di sini BEP dolarnya itu adalah 20.238. Nah, artinya kondisi break even atau kondisi impas itu terjadi pada penjualan $20.000 sekian. Nah, sementara BEP dalam unit, ya, X di sini dalam unit itu dihitung dengan rumus fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost, kita akan dapat di 4.047 unit. Nah, jadi titik impas artinya semua biaya itu akan terpenuhi dengan penjualan dari 4.047 unit barang. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini, ya. Di 4.000-an sekian, kalau dolarnya di 20.000-an sekian, itu adalah titik impasnya. Nah, itu kondisi untuk single produk. Nah, di kebanyakan kasus, itu perusahaan jarang yang memiliki satu produk. Nah, mungkin memiliki banyak produk. Nah, kalau banyak produk, bagaimana menghitung BEP-nya? Nah, di sini diberikan petunjuk atau arahan bagaimana cara menghitung BEP untuk yang multi produk. Nah, rumusnya kurang lebih sama, ini yang untuk BEP dolar, ya. Fixed cost dibagi dengan 1 minus variable cost per price. Nah, tapi karena produknya banyak, ini adalah perhitungan untuk setiap produk, I-nya ini adalah setiap produk dikali dengan W. Nah, W di sini adalah persen dari each product dari total sales-nya, artinya proporsi penjualan dari setiap
dari total produk maksudnya ya. Dari total penjualan keseluruhan produk, berapa proporsinya ya atau persentasenya ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kita berikan contoh di sini, misalkan satu perusahaan memiliki fixed cost 3.000, kemudian di sini ada 3 item yang dijual ya, ada chicken wing, lemon tea, ada french fries yang masing-masing memiliki harga jualnya. Kemudian ini adalah variable cost-nya ya. Dan di sini diperkirakan ya, perkiraan penjualan tahunannya adalah sekian ya, 7.200 unit, lemon tea 7.200, french fries-nya 5.000 ya. Nah, kemudian bagaimana perhitungan BEP-nya? Nah, kita gunakan tabel seperti ini ya. Ada selling price, variable cost ya, kemudian variable cost dibagi dengan price ya, kemudian 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price, kemudian di sini adalah annual forecast sales-nya, persen dari sales-nya, kemudian weighted contribution-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana cara menentukan atau menghitung ya dari ketiga produk ini adalah datanya tadi ya, selling price, kemudian variable cost, maka kita hitung V dibagi P ya. Kolom 3 dibagi dengan kolom 2 ya, itu dapat setengah. Kemudian 1 minus ini itu setengah. Kemudian annual forecast sales tadi yang chicken wing itu 7.200 ya, dikali 2 berarti 14.400. Nah, persen salesnya ini kita harus hitung dulu semua. Totalnya kita dapat 28.000, 14.400 dibagi 28.000 itu persennya 0,57. Ya. Nah, weighted contribution-nya ini adalah kolom 5, di sini dikatakan kolom 5 dikali kolom 7. Setengah dari 0,507, 0,253. Kemudian yang produk kedua dengan cara yang sama kita dapatkan nilai ini, yang ketiga dengan cara yang sama kita dapatkan nilai ini. Nah, totalnya tadi kan sigma ya, didapatkan nilai segini ya, 0,536. Nah, dengan rumus itu ya kita dapatkan 0,356 ya untuk perhitungan yang bawahnya ini. Nah, di sini berarti kita bisa hitung BEP dolarnya itu 3.000 dikali 12 karena ini per bulan ya. Karena ini datanya data tahunan, berarti 3.000 dikali 12 dibagi dengan angka ini. Ya, didapatkan 19.080 dolar. Nah, ini adalah BEP tahunannya. Nah, kalau dibagi BEP hariannya, itu misalkan setahun ada 312 hari kerja, didapatkan 61 dolar per hari. Nah, artinya ini adalah ukuran batasan penjualan minimal ya per hari yang harus terjadi ya supaya untung. Artinya kapasitas kita harus ditetapkan lebih tinggi dari nilai penjualan. Nah, kalau misalnya kita ingin terjemahkan ini ke target produk target setiap produknya, misalkan untuk chicken wing-nya, maka nilai ini ya proporsi penjualannya yang chicken wing ini 0,507 ya dikali dengan daily sales-nya dibagi dengan harga per unitnya ya $2, maka kita akan dapatkan berapa unit minimal yang harus terjual ya atau yang harus diproduksi supaya BEP tercapai. Ya, ini kalau dirata-ratakan kira-kira sekitar 15-an. Nah, artinya ini adalah kapasitas minimal ya dari chicken wing ya. Artinya kita harus memproduksi minimal segini kalau buat impas. Ya. Jadi kalau lihat penjualannya targetnya harus di atas ini supaya menguntungkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang kedua atau metode yang kedua itu adalah decision tree. Nah, decision tree juga banyak digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan di banyak hal. Nah, termasuk di sini untuk penentuan kapasitas. Ya, misalkan perusahaan dihadapkan kepada pemilihan apakah akan memproduksi membangun pabrik besar, ya, sedang atau kecil. Ya, atau tidak membangun pabrik sama sekali, ini juga satu pilihan ya, membangun pabrik besar, sedang, kecil, atau tidak membangun pabrik. Nah, ini adalah penentuan kapasitas nih. Nah, untuk penentuan kapasitas ini
ya. Di sini kita kembangkan kondisinya atau state of nature istilahnya. Apakah marketnya baik atau tidak baik. Ini adalah kemungkinan, state of nature itu adalah kemungkinan yang terjadi di depan. Apakah pasarnya bergairah atau tidak, gitu ya. Nah, di sini misalkan didapatkan informasi kira-kira market bergairah itu 40%, market kurang bergairah itu 60% proporsinya atau kemungkinannya. Ya, kemudian di sini ini yang namanya payoff atau profit, ya, berapa hasil yang kita harapkan kita dapatkan kalau kita memilih large plant, ya, membangun pabrik besar dalam kondisi marketnya favorable. Nah, ini adalah yang akan kita dapatkan, rugi 90.000 kalau kita membangun pabrik besar dan pasarnya ternyata tidak bergairah. Ya, demikian juga untuk yang medium plan, small plan, dan do nothing. Ini kebetulan do nothing itu ya nggak dapat apa-apa, ya. Jadi di sini sudah ketahuan nilainya 0. Nah, dengan ini maka kita bisa menghitung dengan pendekatan atau perhitungan EMV namanya, expected monetary value, ya. Di mana di sini kita hitung nilai EMV di setiap titik ini, ya. Di titik ini berarti ini dikali ini 0,4 dikali 100.000 ditambah 0,6 dikali minus 90.000, kita akan dapatkan minus 14.000. Dengan cara yang sama untuk yang medium plan kita akan dapat nilai 18.000. Untuk yang small plan kita akan dapat EMV-nya 13.000, do nothing kita sudah tahu di sini 0. Nah, maka di sini kita lihat yang paling besar EMV-nya itu adalah 18.000. Nah, sehingga keputusannya perusahaan sebaiknya membangun pabrik dalam ukuran sedang. Nah, ini artinya penentuan kapasitas pabrik, ya, berdasarkan pendekatan decision tree. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini sebetulnya cara perhitungannya, teknisnya sudah pernah dipelajari di mata kuliah metode kuantitatif, ya, kalau Anda masih ingat. Nah, kemudian di bagian akhir ini sedikit dipertimbangkan bahwa kegiatan operasi itu juga harus mengakomodasi return on investment, ya. Artinya bagaimana investasi yang ditanamkan di dalam kapasitas itu harusnya bisa dikembalikan dari return, dari revenue, ya, yang terjadi di periode berikutnya. Nah, dalam konsep ini itu kita perlu mempertimbangkan nilai dari uang di masing-masing periode yang berbeda, itu konsep time value of money. Nah, oleh karena itu di sini sedikit disinggung mengenai hal tersebut, ya, konsep yang disebut dengan salah satunya net present value. Net present value itu menggambarkan nilai sekarang dari serangkaian uang yang ada di masa mendatang, ya. Berapa present value-nya nilai sekarang dari satu nilai di masa yang akan datang. Ya, jadi P-nya adalah present value, F-nya adalah future value. Nah, ini adalah faktor, ya, yang untuk menentukan nilai, ya, menarik nilai di masa yang akan datang ke. Rumusnya adalah 1 plus I, ya, ini I itu adalah interest rate atau tingkat suku bunga dikali dengan N-nya. Ya, N-nya adalah dipangkatkan N di sini adalah periodanya, ya, dalam hal ini periodanya tahun yang digunakan. Nah, cara ini, ya, rumus present value ini juga bisa disederhanakan, ya, dengan menggunakan faktor, ya. Jadi future value dikalikan dengan faktornya. Nah, faktornya ini itu dibantu dengan hitungan, ya, sudah ada di tabel untuk tingkat interest tertentu dan waktunya atau periodenya. Jadi misalkan kita ingin tahu berapa nilai saat ini dari sebuah nilai F, ya, di masa mendatang, ya, untuk interest rate 7%, ya, dan periodenya 3 tahun misalnya. 7%, 3 tahun, maka nilai faktornya itu 0,816. Sehingga misalkan di sini berapa? 10 juta misalnya. 10 juta di 3 tahun mendatang itu berapa sih nilai sekarangnya, ya? Itu 10 juta dikalikan dengan 0,8.
atau sama dengan 816.000 nilai sekarangnya. Jadi nilai 10 juta 3 tahun mendatang itu kalau ditarik ke nilai sekarang itu 816. Ya. Oke, nah ini yang satunya lagi untuk yang annual ya, yang series ya. Nah, kalau ada pendapatan series di periode berikutnya, kalau kita ingin tarik ke nilai sekarang, berapa sih nilainya? Nah, ini adalah nilai value, present value dari serangkaian nilai di masa yang akan datang. Sini uniform annual receipt, ya, itu sama dengan R dikali dengan X. R-nya adalah receipt atau penerimaan yang sifatnya seragam di masa yang akan datang dikali dengan faktornya. Nah, sama seperti tadi, nah faktornya menggunakan rumus yang ada di sini. Menggunakan data yang ada di tabel ini. Tergantung dari berapa interest rate-nya dan untuk berapa tahun. Ya, cara perhitungannya sama seperti tadi. Nah, mungkin kira-kira ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perencanaan kapasitas. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana strategi penentuan kapasitas atau perencanaan kapasitas. Ya, mulai dari pemahaman apa itu kapasitas, kemudian beberapa pertimbangan mengenai kapasitas, ya, baik itu dengan cara memanage demand-nya atau dengan cara memanage kapasitasnya. Dan beberapa metode juga yang dijelaskan tadi yang bisa digunakan untuk membantu menentukan kapasitas. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Itu ya tadi untuk pertemuan kali ini ya, yang membahas tentang perencanaan kapasitas. Jadi perencanaan kapasitas tidak hanya dari sisi perencanaan hardware saja, tapi juga perencanaan kapasitas dari keuangan juga. Keuangan juga perlu pertimbangan juga gitu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam ini. Kok malam? Pagi ini ya. Ini yang hadir di YouTube ada 8 ya. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat pagi, selamat beraktivitas.